Selamat siang semuanya teman-teman dan Bu Nisita. Saya Ray di sini sebagai presenter akan mempresentasikan mengenai sistem buku besar dan pelaporan, di mana ini dibahas dalam chapter 16. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Dedet dengan NIM 044, lalu ada Okta dengan NIM 063, lalu ada Angeli dengan NIM 079, lalu ada Alice dengan NIM 060. Teman-teman, topik bahasan ini akan membahas mengenai operasi pemrosesan informasi yang terlibat dalam pemuktahiran secara umum buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi. Buku besar dan sistem pelaporan memainkan peran sentral dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengatur data dari sumber berikut, yaitu yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi yang menyediakan informasi tentang transaksi reguler. Apa itu transaksi reguler? Yaitu hanya data utama yang mengalir dari setiap subsistem digambarkan untuk menjaga agar gambar tetap rapi. Yang kedua yaitu bendahara, memberikan informasi tentang informasi pendanaan dan investasi, seperti penerbitan atau penghentian instrumen hutang dan ekuitas dan pembelian atau penjualan investasi sekuritas. Yang ketiga yaitu departemen, anggaran memberikan nomor anggaran. Lalu yang keempat, pengontrol, menyediakan jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama itu proses. Database terpusat hanya diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi baik dari pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi rinci yang tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentu. Investor dan kreditur menginginkan laporan keuangan berkala yang pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka menilai kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Seluruh aktivitas buku besar dan siklus pelaporan kegiatan bergantung pada terintegrasi database. Ada beberapa ancaman. Yang pertama yaitu ancaman umum. Pertama adalah data buku besar yang tercantum tidak akurat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat memberikan laporan yang menyesatkan sehingga penyebab manajer membuat keputusan yang salah atau keliru. Ancaman umum yang kedua dalam buku besar dan siklus pelaporan yaitu pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Prosedur kontrol terbaik untuk mengurangi resiko pengungkapan yang tidak sah atau laporan penggunaan atau atas laporan keuangan menggunakan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan fisik untuk membatasi akses ke buku besar hanya untuk karyawan yang membutuhkannya untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti itu. Lalu ancaman umum ketiga dalam buku besar dan siklus pelaporan menyangkut kehilangan atau kehancuran data master. Cara terbaik untuk mengurangi resiko ancaman ini yaitu dengan menggunakan file prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berada dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi. Masing-masing subsistem akuntansi memberi entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar umum dapat diperbarui untuk setiap transaksi individu. Namun, dalam praktiknya, beragam subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan menggunakan jurnal ringkasan entry yang mewakili hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode tertentu, bisa hari, minggu, atau bulan. Lalu selanjutnya yaitu bendahara. Kantor bendahara memberikan informasi untuk entry jurnal untuk memperbarui buku besar untuk transaksi non-rutin seperti penerbitan atau penghentian hutang.
pembelian atau penjualan sekuritas investasi atau akuisisi treasury stock. Selanjutnya yaitu ancaman dan kontrol. Ancaman terkait pada tahap ini adalah jurnal yang tidak akurat dan tidak sah entry untuk memperbaharui buku besar. Keduanya dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan kesalahan informasi dalam laporan kinerja keuangan seperti itu. Ada dua sumber entry jurnal untuk memutakhirkan secara umum buku besar, yaitu entry jurnal ringkasan dari siklus ICE lainnya dan entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Yang pertama adalah hasil dari serangkaian langkah pemrosesan yang masing-masing adalah tunduk pada berbagai prosedur kontrol aplikasi yang dirancang untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Akibatnya, pengeditan masukan utama kontrol untuk entry jurnal ringkasan dari siklus lain sedang mengkonfigurasi sistem untuk memverifikasi bahwa entry tersebut memiliki aktivitas untuk periode waktu terbaru. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Satu bentuk rekonsiliasi adalah persiapan neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan mencantumkan saldo untuk semua akun buku besar. Namanya mencerminkan fakta itu jika semua aktivitas telah dicatat dengan baik. Total semua saldo debit di berbagai akun harus sama dengan total semua saldo kredit. Jika tidak, telah terjadi kesalahan pengeksposan. Rekonsiliasi penting lainnya adalah membandingkan saldo akun kendali buku besar ke saldo total dalam buku besar pembantu yang sesuai. Lalu jejak audit. Jejak audit adalah jalur yang dapat dilacak yang menunjukkan bagaimana arus transaksi melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Ini penting, pengendalian detektif yang memberi bukti tentang penyebab perubahan akun buku besar saldo. Jejak audit yang dirancang dengan baik memberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas berikut, yaitu melacak setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya, lalu melacak setiap item yang muncul dalam laporan kembali melalui buku besar ke sumber asli dokumen. Yang kedua yaitu posting jurnal penyesuaian. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar itu posting jurnal penyesuaian, di mana prosesnya jurnal penyesuaian berasal dari kantor pengontrol. Setelah saldo percobaan awal seleksi disiapkan, jurnal penyesuaian terbagi dalam 5 kategori dasar, yaitu akrual, penangguhan, estimasi, evaluasi, dan koreksi. Informasi tentang entry penyesuaian ini juga disimpan di file voucher jurnal. Setiap semua jurnal penyesuaian diposting, neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan berfungsi sebagai masukan untuk langkah selanjutnya dalam buku besar umum dan siklus pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Lanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman dari jurnal penyesuaian ada dua, yaitu jurnal penyesuaian yang tidak akurat dan tidak sah. Ancaman itu perlu ditangani karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru, yang mengarah ke keputusan yang buruk yang dilakukan oleh manajer. Untuk mengurangi resiko kesalahan input, jenis pemrosesan entry dapat yang sama yang dibahas sebelum untuk mencegah ancaman kesalahan entry jurnal oleh bendahara yang juga harus ditetapkan untuk menyesuaikan entry jurnal yang dibuat oleh pengontrol. Yang ketiga yaitu menyiapkan laporan keuangan, di mana prosesnya yaitu sebagian besar perusahaan menutup pembukuan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan maupun tahunan. Jurnal penutup membidik semua akun pendapatan dan beban dalam penyesuaian neraca saldo dan mentransfer laba bersih atau rugi ke laba ditahan. Laporan laba rugi merangkum kinerja untuk periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Keseimbangan sheet atau lembar yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas,
organisasi pada satu titik waktu. Laporan arus kas memberikan informasi tentang bagaimana organisasi beroperasi, investasi, dan aktivitas pendanaan mempengaruhi saldo kasnya. Selanjutnya yaitu transaksi dari GAAP ke IFRS. Meskipun data efektif terus didorong mundur, SEC menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan Amerika untuk beralih dari GAAP berbasis ke IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Perusahaan perlu merencanakan transisi sekarang karena kemungkinan besar akan membutuhkan perubahan ekstensif pada buku besar dan sistem pelaporan. Selanjutnya yaitu XBRL atau revolusi proses pelaporan. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language atau dalam bahasa Indonesia yaitu bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. SEC mewajibkan perusahaan publik Amerika Serikat untuk menggunakan XBRL saat mengajukan pengajuan mereka. Selanjutnya yaitu dokumen contoh yang dibuat dengan menerapkan taksonomi kesekumpulan data. Sebelumnya taksonomi adalah sekumpulan file yang mendefinisikan berbagai elemen dan hubungan di antara mereka. Satu bagian taksonomi disebut skema, yang merupakan file yang berisi definisi setiap elemen yang bisa muncul dalam dokumen contoh. Berikut ini adalah beberapa atribut dasar digunakan untuk mendefinisikan setiap elemen. Itu nama pemilik, deskripsi yang digunakan untuk menafsirkan elemen dengan benar, lalu jenis data elemen, lalu jenis saldo normal elemen, lalu yang terakhir jenis periode elemen. Taksonomi juga mencakup sekumpulan file yang disebut dengan linked base, yang menentukan hubungan di antara elemen dan dokumen contoh tertentu. Informasi dalam taksonomi XBRL digunakan untuk menandai data dan membuat dokumen contoh. Taksonomi yang sama biasanya digunakan untuk membuat satu set terpisah, misalnya dokumen satu untuk setiap tahun laporan, namun dokumen instan hanya berinisial data. Dokumen lain yang disebut style sheet memberikan petunjuk tentang cara untuk menampilkan konten dokumen instan dengan tepat, baik di komputer layar atau dalam laporan bercetak. Manfaat XBRL tidak terbatas pada penggunaan untuk pelaporan eksternal. Pelaporan internal juga akan mendapatkan keuntungan karena data dapat diekspos dari sistem ERP dasar dalam format manager dalam mengimpor langsung ke berbagai aplikasi, penghematan waktu, dan menghilangkan file kesalahan yang timbul karena harus memasukkan kembali data secara manual. Berikutnya adalah peran akuntan. Akuntan dapat dan harus memainkan peran utama dalam semua fase menghasilkan laporan, yang dimulai dengan pemilihan taksonomi yang sesuai. Untuk memastikan komparabilitas di seluruh laporan yang dihasilkan oleh organisasi yang berbeda, taksonomi standar biasanya telah dikembangkan untuk banyak negara dan industri yang berbeda. Kemudian akuntan juga cenderung menggunakan perangkat lunak untuk menerapkan taksonomi, untuk memberi tanda pada data organisasinya, membuat dokumen instan, lalu memvalidasi dokumen sebelum diserahkan. Kemudian ancaman yang sering ditemukan yaitu adanya penipuan laporan keuangan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut biasanya diperlukan review independen dari semua entry jurnal khusus untuk buku besar. Kemudian menghasilkan laporan manajerial. Kegiatan terakhir dalam buku besar dan sistem pelaporan adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial, termasuk anggaran. Nah, dalam menghasilkan laporan manajerial biasanya digunakan sistem ERP. Sistem ERP tersebut dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Selain anggaran, kemampuan pemrosesan pertanyaan dari sistem ERP juga memungkinkan para manajer untuk dengan mudah membuat laporan kinerja dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Kemudian
ancaman dan kontrol. Nah, ancaman yang biasanya sering ditemui yaitu laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang bias atau salah. Nah, pengendaliannya yaitu dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sebuah sistem pelaporan keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Kemudian yaitu dengan menggunakan anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang jumlah tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Kemudian menggunakan balance scorecard, yaitu laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja organisasi keuangan, pelanggan, operasi internal, serta inovasi dan pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip desain grafis yang tepat. Terdapat 2 prinsip, yaitu yang pertama itu memulai dengan sumbu vertikal dari nol. Dengan melakukan hal tersebut itu untuk memastikan bahwa besaran perubahan yang digambarkan dalam data secara akurat mencerminkan perubahan aktual dalam data. Kemudian yang kedua yaitu untuk grafik yang menggambarkan data dari waktu, itu diatur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Berikutnya untuk kasus, kelompok kami mengambil kasus dari PT Jasa Pura Angkasa Boga terkait dengan rancangan bangun sistem akuntansi pada perusahaan layanan jasa boga pesawat udara. PT Jasa Pura Angkasa Boga itu merupakan perusahaan layanan jasa boga pesawat udara yang juga melayani beberapa usaha jasa boga lainnya. Nah, mengingat banyaknya jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan ini, maka dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang efektif dan efisien sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan manajemen dan operasional perusahaan. PT Jasa Pura Angkasa Boga telah memiliki beberapa modul aplikasi untuk membantu pencatatan transaksi-transaksi perusahaan. Tetapi dalam implementasinya modul-modul tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh serta masih memiliki beberapa kelemahan, baik yang terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan ataupun yang menyangkut kinerja sistem secara umum. Struktur tabel-tabel penyimpanan data transaksi yang digunakan juga masih memungkinkan terjadinya redundasi data, sehingga dalam penerapannya sangat tidak efisien. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuat suatu sistem informasi akuntansi yang merupakan suatu sistem aplikasi terkomputerisasi yang mampu melakukan pengelolaan data transaksi keuangan perusahaan secara terintegrasi. Sistem yang dibangun dapat melakukan pengolahan data hutang dagang, piutang dagang, penjurnalan pengelolaan buku besar, dan pembuatan laporan keuangan. Sistem yang dibangun juga dapat mengatasi permasalahan yang terkait dengan struktur tabel pada basis data, di mana tabel-tabel yang telah melalui proses normalisasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya redundasi data. Pertumbuhan data pada tabel transaksi relatif kecil dan manajemen backup dirancang dengan baik, sehingga jalannya sistem bisa stabil dalam waktu yang lama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.